wabarakatuh. Salam sayang dari Umi untuk siswa-siswi soleh dan soleha seluruh Indonesia, terutama siswa-siswi MTS Al-Manar. Masuk ke pertemuan berikutnya, tetap bersama Umi di pelajaran IPA. Mari kita belajar IPA. Untuk siswa-siswi kelas 7 mungkin masih banyak yang agak lupa yang mana Umi. Ini Umi anak ya. Umi adalah guru mata pelajaran IPA. Nama Umi Ria Pertiwi. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Let's go. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yaitu kita masih pembelajaran daring atau dalam jaringan. Materi yang kita bahas pada hari ini masih dalam bab pertama, objek IPA dan pengamatannya, di mana materinya yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kelas 7 semester gasal mata pelajaran IPA. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita menjadi lancar dan bermanfaat. Selesai? Oke, kita masuk ke KD, kompetensi dasar yang harus dicapai pada pertemuan ini. Masih di KD 31 dan masih di KD 41, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar kita, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dan satu dalam pengukuran. KD 41 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan yaitu pengukuran, di mana pengukurannya terbagi atas yang pertama pengertian pengukuran, besaran dan bukan besaran, satuan baku dan satuan tidak baku, pengukuran dengan satuan tidak baku, kegunaan satuan baku dalam pengukuran, dan yang terakhir konversi satuan dalam satuan standar internasional. Oke. Di mana pengukuran. Peta konsepnya yaitu di mana kita akan bahas pengukuran, pengertian, besaran yang terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian pengukuran itu menggunakan sistem standar internasional. Kemudian alat ukurnya dengan satuan baku yaitu panjang masa waktu suhu. Ayo kita amati gambar berikut. Kita perhatikan buah apa ini? Iya, benar, ini buah jeruk ya nak ya. Jadi buah jeruk ini kalau kita bayangkan, apa sih yang kita lihat di sini? Oh, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warnanya warna apa? Kuning. Kemudian rasanya gimana ya? Manis nggak ya? Asam atau manis gitu ya? Jadi dari gambar ini kita bisa mengamati bahwa kita bisa menghitung jumlahnya, kemudian kita bisa memberikan penilaian dalam pengamatan, kayaknya rasanya manis, asam, atau gimana, ya kan? Kemudian berikutnya, gambar berikut, apa sih yang dilakukan oleh siswi ini? Ayo, ada yang tahu mereka mengapain? Ya, mereka menimbang menggunakan neraca. Oke, jadi berapa kira-kira ya besarnya berat dari jeruk ini kan gitu. Oke. Berikutnya, ayo perhatikan lagi apa sih yang dilakukan oleh kakak dan abang ini? Kenapa mereka menjulurkan tangannya dari ujung ke ujung? Apa yang dilakukan? Apa yang mereka ukur kan gitu. Berikutnya. Ini apa ini? Ini termometer. Mungkin si adik demam, jadi diukur suhunya, suhu badannya menggunakan termometer. Berikutnya, apa yang dilakukan lagi? Yaitu menimbang berat badan dengan menggunakan neraca ya. Kemudian, apa yang dilakukan oleh ini?
Ayo, dia mengukur panjang buku yang satu ini. Yang kedua, dia mengukur panjang meja menggunakan apa? Berbeda ya. Ini menggunakan mistar, ini menggunakan ayo apa ini dengan meteran ya. Tapi sebenarnya ini mistar juga, tapi mistar dalam bentuk tidak kaku. Oke. Berikutnya, ayo apa yang dilakukan oleh dia? Kenapa dia tangannya mengukur meja seperti itu? Apakah sama pengukuran tangan kamu dengan tangan temannya? Kan tidak ya? Oke, kita perhatikan berikutnya. Dia mengukur tinggi badan, kasih tanda di sini, kemudian diapakan pakai tangannya. Kenapa harus seperti itu ya? Ayo. Sekarang, jadi setelah gambar tersebut, apa sih yang terbayang di pikiran kita? Yaitu tadi kayaknya banyak pengukuran ya. Ada yang mengukur berat, ada yang mengukur panjang, ada yang mengukur suhu, ya kan? Oke, jadi apa sih itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi kegiatan membandingkan ya suatu besaran. Besarannya besaran apa? Kalau besaran panjang diukur dengan alat apa? Kemudian satuannya apa? Kan gitu. Apakah satuannya sama atau satuannya berbeda? Oke. Kemudian apa sih itu satuan dan besaran? Oke. Tadi karena kita pengukuran menggunakan satuan dan yang diukur besaran. Jadi apa sih besaran dan satuan? Oke, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Itu yang disebut besaran. Jadi dapat diukur ya. Misalnya besaran panjang, berarti bisa diukur. Besaran massa atau berat, berarti bisa diukur. Besaran suhu, bisa diukur. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut sebagai satuan. Kalau panjang satuannya apa ya? Meter, sentimeter, apalagi? Yard, kemudian kilometer, hektometer kan gitu ya. Kalau misalnya itu tadi panjang. Kalau misalnya massa, kilogram, ton, ya kan? Kemudian suhu satuannya, ayo satuannya apa? Celcius, Kelvin, area mol, dan yang lain-lain. Oke. Kita masuk ke besaran dan satuan. Pengertian besaran, besaran pokok, dan besaran turunan. Besaran, ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Kuantitas berarti punya nilai, punya angka ya. Kalau kualitas baru tidak punya nilai. Besaran dibagi dua, yaitu yang pertama besaran pokok, besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu, belum ya. Besaran pokok dalam fisika ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, suhu, kuat arus. Kembali dulu ya, maaf. Suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya meter, untuk panjang lambangnya M, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin K, kuat arus ampere A, intensitas cahaya kandela disingkat CD, jumlah zat molekul disingkat mol. Besaran turunan yang kedua, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Perhatikan di sini. Besaran turunan, luas. Luas didapatkan dari panjang kali panjang. Maka satuannya meter kuadrat. Karena kan 2 kali, ya kan? Panjang dikali panjang, maka meter kuadrat atau meter pangkat 2. Volume didapatkan dari panjang kali panjang kali panjang. Maka satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Yang ketiga, massa jenis didapatkan dari massa dibagi volume. Volume tadi meter kubik, maka massa tadi kilogram per meter kubik. Kecepatan didapat dari panjang dibagi
waktu, maka satuannya meter per sekon. Kecepatan per waktu, kecepatan tadi ini meter per sekon, dibagi waktu kembali, maka meter per sekon pangkat 2 atau meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk kedua, satuan internasional atau standar internasional. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar baku, ya, yaitu bersifat tetap, berlaku universal dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Sistem satuan standar ditetapkan pada tahun 1960 melalui pertemuan para ilmuwan di Sèvres, Paris. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi sistem metrik besar atau MKS, meter kilogram sekon MKS, yang disebut sistem internasional atau disingkat SI, dan sistem metrik kecilnya CGS, cm gram sekon. Jadi secara standar SI ada 2, MKS dan CGS. Oke, perhatikan awalan satuan dalam standar internasional dan kelipatannya. Awalannya tera, simbolnya T, kelipatannya kelipatannya 10 pangkat 12, berarti nolnya sebanyak 12 ya. Kemudian giga, G 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, deka 10, desi 10 pangkat min 1, kalau min 1 itu berarti 1 per 10, senti 10 pangkat min 2 berarti 1 per 100, mili 10 pangkat min 3, 1 per 1000, mikro 10 pangkat min 6 berarti 1 per 1 juta, nano 10 pangkat min 9 berarti 1 per 1 miliar. Satuan internasional untuk panjang. Oke, kita masuk untuk panjangnya. Dalam standar internasional atau satuan internasional dinyatakan dalam meter. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1 per, lihat angkanya besar banget nih, 1, 2, berarti 299.792.458 sekon. Luar biasa kecilnya ya. Oke, satuan panjang dapat diturunkan dari 1 meter standar yang ditentukan sebagai berikut. 1 desimeter berapa meter, 1 sentimeter berapa meter, 1 milimeter berapa meter, dan seterusnya. Untuk memudahkan dalam melakukan konversi satuan SI, besaran panjang ke satuan SI lainnya dapat kita gunakan tanggal satuan besaran panjang di bawah ini. Nanti ada ya, nanti Umi kasih tahu. Berikutnya, satuan internasional untuk massa. Dalam satuan internasional dinyatakan dalam kilogram. Untuk massa ya, 1 kilogram didefinisikan sebagai massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Oke, perhatikan satuan massa dapat diturunkan dari 1 kg standar yang telah ditentukan sebagai berikut. Misalnya 1 ton 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, 1 hektogram 1 ons, 1 dekagram 0,01 kg, 1 gram 0,001 kg, 1 miligram 0,00001 kg, dan 1 mikrogram yaitu 10 pangkat min 9 kg. Nanti kita konversikan, itu agak ini ya. Oke, yang berikutnya satuan internasional untuk waktu. Dalam standar internasional atau satuan internasional dinyatakan dalam sekon. 1 sekon didefinisikan, 1 sekon itu sama 1 detik ya nak ya. Nah, jadi 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium Cs 133 untuk melakukan getaran. Getaran ya, sebanyak 1, 2, kita lihat nih, hitung nih, ada berapa nih? 9.9.191.770 kali. Jadi 1 atom cesium itu bergetar sebanyak 9 miliar. Itu dihitung untuk 1 sekon. Oke, 1 menit 60 sekon, 1 jam 60 menit,
sama dengan 3.600 sekon, 1 hari sama dengan 24 jam, atau sama dengan 1.440 menit, atau sama dengan 86.400 sekon. Coba kamu tentukan sendiri berapa sekon untuk 1 minggu dan 1 bulan, 1 tahun, dan 1 abad. Oke, ini yang paling penting ya nak ya. Mengkonversi satuan panjang masa dan waktu. Oke, tadi sudah ya. Jadi sekarang kita lihat dulu tangga konversinya. Dari tangga pertama, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini untuk panjang. Jadi tinggal dilihat meter, 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 meter. Tapi dihafal ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau dia naik satu tangga, kalau dia naik dibagi, kalau dia turun dikali. Maka berapa cara kalinya? Yaitu 10 pangkat N. 10 pangkat N, di mana N ini berapa jumlah anak tangga yang dinaikkan. Oke, jadi N ini berapa anak tangga? Kalau dia naik, tadi dibagi. Misalnya dari sini nih, M dia mau naik ke DM, milimeter naik ke desimeter. Berapa anak tangga? 1, 2. Maka nanti 10 pangkat 10 pangkat 2. Atau 10 kali 10. Oke, misalnya Umi contohkan lagi. Meter mau ke milimeter. Nah, berapa anak tangga ya yang dia turun ya? 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3. Atau 10 kali 10 kali 10. Artinya 1000. Oke, itu ya. Berikutnya tangga konversi luas. Kalau tadi kita kalau tadi kita panjang, panjang ya. Nah, berarti kan tidak ada pangkat ya. Kalau dia luas, tadi kan dari turunan panjang kali panjang, maka dia pangkat 2. Perhatikan, kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, dekameter kuadrat, meter kuadrat, desimeter kuadrat, sentimeter kuadrat, milimeter kuadrat. Maka tetap kalau dia turun dikali, kalau dia naik dibagi. Jadi 10 pangkat 2 N. N-nya tetap berapa jumlah anak tangganya. Kalau dia turunnya 3, maka N-nya 3. Kalau dia naiknya 3, maka N-nya 3. Kan gitu. Kalau dia naiknya 5, maka N-nya 5. Tetapi kalau dia tadi naik, maka dibagi. Kalau dia turun, maka dikali. Oke. Berikutnya tangga konversi volume. Volume tadi didapatkan dari panjang kali panjang kali panjang. Makanya pangkat 3 atau kubik dibaca ya. Jadi kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Tetap ya, kalau dia turun dikali, kalau dia naik dibagi. Karena ini pangkat 3, maka 10 pangkat 3 N. Dengan tetap N itu adalah jumlah anak tangganya. Kalau misalnya dari dekameter ke desimeter, berapa anak tangga yang turun? 1, 2. Maka nanti 10 pangkat 3 kali 2. Berarti 10 pangkat 6. Kalau 10 pangkat 6 berarti 10-nya ada 6 kali. Kalikan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Sampai 6 kali. Berikutnya tangga konversi massa. Tadi massa satuan internasionalnya yaitu gram. Maka di sini tinggal kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram,
miligram. Maka tetap kalau turun ke bawah dia dikali, kalau dia naik ke atas, naik ke atas dia dibagi. Karena tidak ada pangkatnya, maka di sini hanya pangkatnya anak tangga 10 pangkat N saja. Perhatikan contohnya lagi, misalnya hektogram mau dirubah ke mau dirubah ke sentigram. Dari hektogram ke sentigram. Berapa anak tangga ya? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. 10 pangkat 4, 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oke? Contoh soal. Oke, perhatikan. Nyatakan jarak 2000 meter dalam meter ya. Perhatikan ini meter dalam. Jadi dirubah. Nyatakan jarak 2000 meter dalam. Jadi meter ke A, sentimeter, B ke kilometer. Jadi kita kerjakan dulu yang 2000 meter ke sentimeter. Perhatikan nih jawabannya. Jadi Umi buatkan seperti ini. 2000 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Artinya berapa sentimeter ya? Perhatikan. Jadi kita lihat anak tangganya. M menuju cm. Meter menuju sentimeter. Oke, supaya ini kita balik lagi ke sini supaya kamu paham. Tadi meter ke cm. Meter ke cm berarti ada berapa anak tangga? Turun apa naik kan gitu. Dari meter ke cm berarti ini meter, dia ke cm berarti turun ya. 1, 2. Berarti 2 anak tangga yang turun. Oke. Jika 2 anak tangga yang turun, maka berarti turun 2 tangga ya. Maka dikalikan 10 pangkat N. Di mana N-nya tadi 2. Jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10. Berarti 100. Hasilnya maka 2000 meter sama dengan 2000 dikali yang ini tadi 100. Jadi 2000 dikali 100 hasilnya 200.000 cm. Atau boleh kamu ubah ke 10 pangkat 5. Kenapa Umi? Sama dengan 2, ini titik ini dikali ya. 2 kali 10 pangkat 5. Kenapa 10 pangkat 5? Lihat, perhatikan nolnya ada berapa di belakang angka 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 kali 10 pangkat 5 cm. Nih ya, jadi 2000 meter sama dengan 200.000 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 cm. Yang B. Perhatikan, 2000 meter ke kilometer. Berarti kita rubah seperti ini ya. 2000 meter sama dengan titik-titik kilometer. M menuju meter menuju kilometer. Berarti naik 3 tangga. Kita buktikan dulu ya. Apakah dia naik 3 tangga? Oke. Meter ke kilometer. Oh iya, naik. Dari meter ke kilometer naik. Kita hitung dulu berapa anak tangga. 1, 2, 3. Maka 3 anak tangga ya. Maka di sini di penyelesaian berarti naik 3 anak tangga. Maka dibagi. Kalau naik dibagi ya. Ingat ya, kalau turun dikali. Maka dibagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 2000 meter sama dengan 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 kilometer. Jadi 2000 meter sama dengan 2 kilometer. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Konversikan 100 cm kuadrat dalam A. meter kuadrat, B. milimeter kuadrat. Oke, kita selesaikan dulu yang soal pertamanya. 100 cm kuadrat sama dengan berapa meter kuadrat? Sentimeter menuju meter berarti naik 2 tangga. Maka
dibagi 10 pangkat 2 kali 2 pangkat 2N. Atau sama dengan 10 pangkat 4. Maka 10 kali 10 kali 10 kali 10. Kita perhatikan ya, sentimeter ke meter. Tadi ya, kita boleh lihat anak tangganya lagi supaya pasti. Jadi hasilnya yaitu 10.000. Maka 100 cm kuadrat sama dengan 100 dibagi 10.000 sama dengan 0,01. 0,01 bisa kita rubah ke jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Kenapa min 2, Umi? Karena ini ada koma, ya kan? Maka 2 di belakang koma. Makanya jadi 10 pangkat min 2. 2 angka di belakang koma. Umi lihat ya, ini ada ini komanya, ini 1, ini 2. Jadi satunya kita keluarkan 10 pangkat min 2. Oke. Berikutnya yang B. 100 cm kuadrat sama dengan titik-titik milimeter kuadrat. Sentimeter menuju milimeter berarti turun 1 tangga. Kalau dia turun dikali ya, maka dikali 10 pangkat 2N. Berarti 10 kali 2. 2 kali 1, 2 ya. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Maka 100 cm kuadrat sama dengan 100 dikali 100. Hasilnya 10.000. Maka kita rubah jadi bilangan pangkat lagi. Yaitu 1 kali, lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 1 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Oke. Contoh soal ketiga. Nyatakan massa 4.000 gram dalam A sentigram, B kilogram. Oke, kita jawab dulu ya yang pertama, yaitu 4.000 gram berapa sentigram. Berarti gram menuju sentigram berarti turun 2 tangga. Boleh lihat tangga konversinya lagi ya. Maka dikalikan 10 pangkat 2. N-nya itu 2 karena turun 2 tangga. Maka 10 kali 10 hasilnya 100. Jadi kita buat 4.000 gram sama dengan 4.000 kali 100 yang ini tadi. Hasilnya adalah 400.000 centigram. Atau sama dengan, karena ini tidak ada desimal, maka ini ribuan. Lihat berapa jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 dikali 10 pangkat 5 cm. Titik ini kali ya. Jadi 4.000 gram sama dengan 400.000 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 cm. Yang kedua, 4.000 gram sama dengan berapa kilogram? G menuju kg atau gram menuju kilogram. Berarti naik 3 tangga. Boleh cek lagi anak tangganya. Maka dibagi 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10. Dimana hasilnya 1000. 4.000 gram sama dengan 4.000 dibagi 1.000. Maka hasilnya 4 gram. 4 kilogram. Jadi 4.000 gram sama dengan 4 kilogram. Oke, kita masuk ke latihan. Ada 6 soal ya. Soal pertama. Nyatakan jarak 200 meter dalam A milimeter, B desimeter. Berarti meter ke milimeter, meter ke desimeter. Soal kedua. Konversikan 1000 cm kuadrat dalam A. hektometer kuadrat, B. desimeter kuadrat. Oke, jadi cm kuadrat ke hektometer, kemudian ke desimeter. B. Konversikan 10 cm kubik dalam A. dekameter kubik, B. desimeter kubik. 4. Nyatakan massa 40 gram dalam A. hektogram, B. miligram, berarti gram ke hektogram, gram ke miligram. Nomor 5. Konversikan 25.200 sekon dalam menit, B. jam. Berarti 25.200 sekon itu berapa menit? 25.200 sekon itu berapa jam? Dan soal yang terakhir, pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran benda-benda di bawah ini. Tebal kertas satuannya apa? Lebar ruangan kelas satuannya apa?
Jarak antar dua kota satuannya apa? Jarak antara bumi dengan Pluto satuannya apa? Petunjuk pengiriman latihan. Kerjakan latihan di buku tulis latihan yang sudah disampul kertas sampul warna putih, bisa menggunakan kertas kalender bekas. Kemudian fotolah hasil jawaban kalian. Lalu uploadlah di tugas kelas IPA e-learning madrasah yang disediakan oleh guru, yaitu pada bagian KI 3. Oke, mungkin itu saja materi pada hari ini. Tetap jaga kebersihan sebagai cermin perilaku hidup sehat dan selalu berdoa. Oke, salam sayang dari Umi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.